kita kehilangan satu sosok yang bisa jadi panutan, kita kehilangan satu sosok yang bisa jadi suri tauladan. Sehingga ya reformasi di tahun 98 itu sampai hari ini kita belum bisa mencapai setidaknya harapan yang ada di tahun 98 itu. Kenapa? Ya karena kita menjadi anak yatim. Kita ketemu lagi di Basic Politik. Ini, wah, apa beginian? Ajaib. Sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini akan berdiskusi ria bersama Bung Ihsan dan juga Bung Rizal. Nah, saya sendiri Bung Ilham. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita sejenak untuk berefleksi mengenai reformasi terkini. Nah, kan sangat waktunya sangat bersamaan bagi Ihsan, Bu. Hari ini kan bulan Mei, kemarin tanggal 20 Mei itu kan reformasi, peringatan reformasi. Peringatan ke-26 tahun ya, Bung Ihsan. Nah, kita perlu untuk merefleksikan ulang, Bung Ihsan, Ijal, perihal reformasi ini. Apakah reformasi sudah sesuai dengan jalurnya? Sebagaimana pendahulu kita, senior-senior kita yang telah berjuang melawan otoritarianisme. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bung Rizal ini. Bung Rizal ini pakai baju putih ini apakah menandakan apa ini? Apakah Bung Rizal ini sedang bunuh diri kelas karena menolak melawan UKT, transparan rektor dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset? Apakah justru Bung Rizal ini Gen Z yang mencari pekerja 10 juta itu teh? Waduh, itu yang mana ini Bung Rizal? Bisa habis ini masuk. Nah, oke. Bung Rizal mau nikah. Oh, mau nikah, benar. Tinggal apel birunya ya. Menarik sekali sahabat-sahabat sekalian. Ayo kita mulai berbincang mengenai isu-isu demokrasi terkini ya pasca Pilpres ini. Apa yang Bung Ihsan lihat dalam keseharian ini kita berdemokrasi? Kalau ini Mas Ilham ya, kalau saya sendiri melihatnya bahwa kenapa sih Indonesia walaupun misalnya banyak koruptornya, banyak kejahatan gitu kan, yang kalau misalnya enggak viral itu enggak bakal diproses tuh sama penegak hukum gitu kan. Tapi kenapa masyarakatnya itu senang gitu kan, happy aja, senang aja, tuh bahagia aja gitu. Karena memang kalau kata Tuhan, kenapa saya pakai peci ini kan? Ya Allah, perlihatkan gitu ya. Enggak ini sebenarnya pakai peci karena nyindir aja. Kalau banyak para pejabat kita kan suka pakai peci kalau pemilu itu. Sebenarnya gini aja Mas Ilham, kenapa akhirnya walaupun dengan keadaan realitas Indonesia seperti itu tapi kita tetap senang-senang dan bahagia aja? Karena kalau kata Tuhan, anak yatim itu pasti dirawat. Dan bagi saya hari ini Indonesia secara multidimensi, baik itu di ekonomi ataupun itu di politik dan lain sebagainya, kita itu anak yatim sejarah. Kalau kata Cak Nun, anak yatim sejarah itu adalah ya seperti anak yatim aja yang nggak ada bapak, nggak ada ibu gitu kan. Misalnya hari ini rakyat ya kehilangan bapaknya, yaitu kehilangan wakil-wakilnya gitu. Ataupun di dalam masalah ekonomi kita kehilangan satu sosok yang bisa jadi panutan, kita kehilangan satu sosok yang bisa jadi suri tauladan. Sehingga ya reformasi di tahun 98 itu sampai hari ini kita belum bisa mencapai setidaknya harapan yang ada di tahun 98 itu. Kenapa? Ya karena kita menjadi anak yatim. Dan seperti anak yatim, ya akhirnya Tuhan yang merawat kita. Mungkin ini bisa saja mungkin kitanya yang manja gitu. Artinya ini demokrasi itu kan semacam menempatkan masyarakat sebagai yang aktif gitu, sebagai yang mengelola pemerintahan itu secara benar-benar mereka terlibat dalam sistem gitu. Sedangkan kita seperti tadi melihat bahwa itu kurang sosok atau kurang perwakilan atau apa gitu kan. Itu kan seperti kita ingin mewakilkan bahwa kedaulatan itu ke orang lain gitu. Bila kan kita kan ada yang muncul dengan otonomi daerah gitu kan. Dimana kan kesemangatan daerah itu seharusnya diwujudkan dan disambut oleh
partisipasi dari warga secara aktif ke dalam sistem tersebut gitu. Gimana tuh kalau itu adalah suatu kemanjaan dari rakyat Indonesia terhadap ya sekarang itu demokrasi yang seharusnya mereka tuh turun aktif gitu ke dalam sistem tersebut gitu. Saya juga melihat begini adanya ilusi dari sebuah konsep representasi kita. Apakah benar bahwa suara yang kita masukkan ke dalam kotak suara itu benar-benar karena saya lihat bahwa hari ini soal politik itu hanya dikuantifikasi gitu, bahwa kita hanya dilihat sebagai warga negara hanya melalui surat suara saja gitu. Kenapa tidak dilihat bagaimana proses kita? Kan di situ ada pembentukan pemahaman, pembentukan kesadaran kita. Misalnya ketika kita mencoblos, itu ada berbagai kesadaran, berbagai pemahaman yang mengikuti kita sehingga kita memilih itu. Dan pemerintah hari ini seolah melakukan hegemonik yang terstruktur, sistematis dan masif gitu. Dan saya melihat itu sebagai sebuah, ya kita katakan bahwa demokrasi itu bersih dengan sistem. Bahwa mungkin kalau saya baca kemarinnya jurnal dari UGM itu, dia melihat seorang pakar dari filsafat UGM, dia melihat bahwa demokrasi itu adalah pertengahan dari anarkisme dan juga sebuah sistemik gitu. Jadi kita diberi ruang untuk melakukan perjuangan seperti kata Bung Rijal tadi, tapi kita juga melihat perlu adanya sosok representatif yang karena kan kita berbalut dalam sistem seperti Isan tadi katakan bahwa kita memerlukan sebuah sosok, tapi kan pertanyaannya apakah kita perlu untuk mensosokkan seorang bisa dikatakan orang yang demos atau kalau istilahnya people apakah perlu terus Pangeran sosok kalau dalam opini. nah setiap ini kalau dalam bahasa ini itu disebut dengan kalos kadatos gitu, kalau dalam bahasa Yunani gitu. Ya saya kira kita ada di dalam dilema itu gitu. Apalagi hari ini kan kita seolah demokrasi kita dikendalikan begitu kuat oleh elit gitu. Makanya benar kan tesis dari Gunawan Muhammad tuh yang mengatakan bahwa ya representatif itu yang di dalam politik pasti digugurkan karena adanya sang antah. Misalnya dalam naskah terbaru saya akan diterbitkan beberapa bulan ini kan yang berjudul ini Jadi demokrasi bukan itu ganti judul kau. Jadi kita ganti judulnya jadi sepatu kekuasaan dan jalan-jalan sunyi seorang kehilangan. ini kayak Pramudia ya judulnya. Karena kita lihat ada misalnya dalam sepatu kekuasaan itu sepatu itu sekarang telah menginjak harga diri masyarakat kita. Misalnya status ontologi dalam demokrasi itu kan warga negara tuh. Sayangnya warga negara ini digugurkan dengan adanya syarat electoral threshold. Sehingga siapapun yang ingin menjabat sebagai presiden misalnya, ataupun siapa yang ingin duduk di legislatif, dia kan harus berangkat dari partai politik. Padahal kalau misalnya status primernya itu warga negara dalam demokrasi, seharusnya demokrasi bisa berjalan tanpa ada partai politik. Nah pertanyaannya oke lah kalau misalnya enggak ada nih satu negara demokrasi pun tanpa partai politik. Pertanyaannya hari ini di Indonesia, partai politik itu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat undang-undang atau tidak? Sehingga tadi masyarakat pun bingung untuk mencari sosok gitu. Cari sosok yang dia bisa menjadi bapak dari anak yatim sejarah kita itu. Akhirnya apa? Akhirnya kan benar kita itu meniti jalan-jalan sunyi seorang yang kehilangan. Kehilangan apa? Kita kehilangan satu yang bisa dijadikan satu opininya. 2014 oke lah. Harapan itu ada dengan sosok Jokowi gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mengutip kembali yang dikatakan GM, bahwa mereka yang dipuja-puji akan terkena madat, terkena candu. Sehingga candu itu ya seperti kalau kita candu terhadap senyum seorang perempuan lah. Kita akan terus ingin menikmatinya terus menerus gitu. Sehingga kalaupun toh kita jauh, kita ayang pop dong gitu. karena seperti itu kan. Karena kelas candu itu gitu. Nah inilah yang kemudian bagi kami gitu kan. Kami harus menuliskan ini sebagai tugas sejarah. Gitu mungkin. Ya mau dijawab. Ya saya setuju betulnya bahwa 2014 kita bisa berharap bahwa Jokowi adalah sosok satu opini. Tapi satu opini itu kan kalau kita konsep, karena kan bisa dikatakan ekuivalen dengan konsep Carlos Kagatos, bahwa konsep Carlos Kagatos itu ada sejak zaman Homeros. Homeros, Platon, kemudian Aristoteles, dia menjelaskan siapa itu Carlos Kagatos. Jadi Carlos Kagatos itu ya berasal dari bawah, kemudian dia digembleng terus menerus. Kalau yang digembleng terus menerus, sehingga dia muncul dalam taraf pimpinan nasional gitu. Dan
kita bisa mengiyakan Jokowi 2014 sebagai kaos Kratos, tapi kita tidak bisa mengatakan iya bahwa Gibran itu kaos Kratos, bahwa dia datang ujung-ujung dia ya seolah dia diundang oleh Jokowi karena berdasar kekuasaan yang begitu kuat gitu. Saya kira nepotisme yang kita ingin hancurkan pada reformasi dulu itu kini bangkit kembali, bahkan di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya ini sangat menarik sekali. Mungkin salah satu penekanannya justru pada tadi gitu, kita mengharapkan ada sosok tertentu yang ini simbol dari demokrasi gitu. Ya kan itu kesalahan dari demokrasi itu sendiri atau saya gitu. Karena demokrasi kan tadi argumentasi saya awal bahwa itu mengharuskan kita berpartisipasi aktif gitu. Karena sebenarnya apa ya, ada semuanya ada perwakilan dalam pergerakan. Nah seperti itulah demokrasi harus seperti itu gitu. Sistemnya harus dijalankan oleh seluruh rakyat. Kan kita beranjak dari akar katanya demos dan kratos gitu kan. Demos kan seperti Ilham itu sendiri dalam Jack Frontier kan diartikan sebagai orang banyak. Harusnya demokrasi ya dijalankan oleh orang banyak, bukan oleh segelintir orang kan gitu. Kan kita prakteknya adalah bahwa kita hanya menempatkan Kratos itu, pemerintahan itu kepada satu segelintir orang yang kita pilih gitu kan. Angkit kan di sana permasalahannya bahwa pada akhirnya demokrasi tersingkirkan gitu. Yang ada adalah pemerintahan tatanan seperti itu kan gitu. Atau the police gitu. Dan ini berkaitan kalau demokrasi itu kan memang secara konseptual seperti yang barusan. Tetapi dalam realitasnya gitu kan, demokrasi selalu menghendaki adanya kesetaraan di dalam pikiran gitu kan. Nah sayangnya hari ini banyak institusi politik seperti partai politik ataupun misalnya ada di tingkat negara sampai tingkat bawah itu seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ataupun Kesatuan Bangsa Politik, Kesbangpol dan sebagainya, mereka tidak menjalankan fungsi-fungsi sebagai dalam tanda kutip pendidikan politik gitu. Sehingga masyarakat uniknya seperti ini misalnya Ferdinand di dalam pemilu yang kemarin gitu kan Kang Ijal, banyak di antara kita itu gitu kan mereka yang dalam tanda kutip golongan minoritas seperti golongan LGBT dan sebagainya yang malah mendukung, mohon maaf gitu kan, yang hari ini menang gitu. Sedangkan kalau kita lihat ada kecenderungan daripada siapa yang hari ini menang untuk bersikap secara otoriter. Selain secara ipso facto kita bakal mengatakan bahwa dia memiliki dalam tanda kutip kekayaan yang melimpah, media dan juga hegemoni kuasa karena ada dukungan dari yang sekarang sedang menjabat. Tapi di sisi lain ada paslon yang dia memperjuangkan asas-asas kebebasan seperti demokrasi ya, intisari demokrasi dia perjuangkan gitu. Tetapi golongan minoritas ini dia tidak mendukung yang tadi yang memperjuangkan asas kebebasan, malah dia berpihak kepada yang lebih cenderung otoriter. Artinya apa? Artinya di dalam demokrasi kita hari ini terlihat satu wajah yang ambigu gitu. Kalau di Amerika oke lah gitu kan, golongan konservatif dan golongan progresif, orang-orang LGBT pasti dia berpihak ke yang progresif gitu. Tapi di kita malah bersikap ke yang cenderung berpotensi bakal jadi otoriter. Artinya ada wajah lain gitu kan dari pelaksanaan demokrasi kita hari ini. Betul, benar ya. Tapi kan gitu konteksnya elektoral gitu. Mungkin Anda sebagai praktisi elektoral juga gitu pengisahan. Karena tuh analisisnya kenapa ada kecenderungan gitu dari kelompok-kelompok yang tadi yang katakanlah kelompok ada manusia mungkin yang salah gitu kan, malah memilih tatanan yang seperti itu. Kalau saya sendiri gitu kan, yang kemarin turun ke lapangan kita banyak berbincang dengan sampai ke grassroots gitu, bahwa masyarakat kita karena tidak sama dari segi berpikir, memandang demokrasi dan sebagainya, bahkan bukan hanya masyarakat ilmu aja di kita gitu. Bukan ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu ya tidak, yang memperbolehkan adanya otoritarianisme. Kan kocak tuh gitu. Sekelas mahasiswa pun bisa mengatakan seperti itu gitu. Apalagi masyarakat kita kan yang jauh terhadap pendidikan politik gitu kan. Artinya apa? Dari segi pemikiran kita jauh sehingga dalam praktiknya kita jauh. Orang yang tidak paham teori dalam praktiknya pun akan menyimpang dari teori gitu. Tetapi kalau orang yang paham teori setidaknya walaupun di praktiknya susah dipraktekin, dia bakal tetap dekat dengan apa yang harusnya di dalam teori gitu. Nah masyarakat itu tuh nggak paham. Banyak dari kita yang belum teredukasi gitu secara politik, secara pendidikan, demokrasi dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita mudah terjebak dari konstruk media yang dimaksud. Misalnya kalau saya ngebaca analisis kenapa pasangan 01 gitu kan tidak didukung oleh golongan minoritas, karena 01 itu dikonstruk oleh media, terlepas dari benar atau tidaknya kita masih bisa berdebat,
itu politik identitas gitu. Padahal politik identitas kita masih bisa memperdebatkan hal tersebut gitu kan. Apakah politik identitas itu masih berlaku di 2024 gitu kan. Melihat dengan perkembangan daripada teknologi dan sebagainya. Saya kira ketika kita membaca secara utuh berbagai kampanye dari ketiga paslon itu, saya tidak menemukan ada satu paslon pun yang menggomor-gomorkan bahwa saya menggunakan politik identitas karena saya identitas A, maka saya anti B. Saya tidak menemukan adanya seperti itu. Saya bisa melihat Pilpres kali ini lebih baik dibanding 2019. Karena 2019 itu penuh dengan intrik musuh. Bagaimana bisa kita melihat misalkan ada diksi-diksi yang diksi jalanan, misalnya Jokowi menyebut Sontoloyo, kemudian Prabowo waktu itu menyebut daerah di yang ada hinaan lah gitu. Jadi kan kita secara diksi pun mereka tidak memiliki landasan filosofis. Nah, sementara kan hari ini saya melihat adanya peningkatan demokrasi, tapi di satu sisi itu kan dilihat dari sebuah gerakan masyarakat dan juga adanya sosok aktor yang semakin mencerahkan. Tapi kita lihat bahwa secara sistemik ada berbagai upaya nepotisme, kemudian ada berbagai upaya pengendalian. Saya ingin mengutip yang dari Amerika tadi, Francis Fukuyama. Nah, Francis Fukuyama bilang begini bahwa hari ini gejala otoritarianisme begitu kental di Indonesia dengan dicirikan atas 4 hal. Yang pertama, yakni intervensi eksekutif terhadap yudikatif, dan kita bisa melihat bagaimana putusan MK yang kemarin, yang Anwar Usman dan juga di situ ada main-main taktikal dan sebagainya, kita mungkin di kesempatan lain kan. Yang kedua, misalkan ada adanya legislatif dan juga eksekutif ini berhubungan kerap sekali, sehingga fungsi check and balances itu sangat tidak berfungsi gitu. Dan yang kemudian kita bisa melihat misalkan hari ini bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR itu disetujui aja oleh eksekutif, maupun usulan dari eksekutif, inisiatif eksekutif disetujui begitu aja oleh DPR, misalnya Ciptaker. Kemudian misalkan kita hari ini banyak sekali undang-undang yang misalkan kemarin mengenai DKJ gitu ya, kemudian mengenai RUU MK sekarang kan dikebut gitu. Nah, ini menurut saya agak miris gitu bahwa seolah tidak ada check and balances. Kemudian yang ketiga itu adanya birokrasi yang partisan. Bahwa hari ini kita bisa dengar mudah lihat di mana-mana bahwa birokrasi PNS maupun bisa dikatakan bahkan di lingkungan kampus pun demikian gitu. Mereka memiliki sosok yang afiliasi politik dan dilakukan secara terang-terangan, tapi bukan saja mereka mengatakan bahwa saya mendukung A, tapi mereka melarang setiap orang untuk mendiskusikan ide dengan si A dengan si B. Nah, itu yang menurut saya partisan. Dan kemudian yang keempat itu pembungkaman pers. Apalagi kita lihat bahwa kemarin ada RUU pers yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya RUU penyiaran, RUU penyiaran. Kemudian Dewan Pers juga agak dilemahkan karena akan ada KPI. KPI dikuatkan. Padahal kan KPI berasal dari pemerintah sendiri. Kalau Dewan Pers kan tidak. Kita tahu lah kinerja KPI. Ini kan sangat miris bagi saya. Memang problematik gitu kita melihat tuh jadi demokrasi kita sekarang. Tapi balik lagi gitu. Bukan saya gak mau menyalahkan pemerintah. Justru titik tekannya saya justru pada rakyat itu sendiri gitu kan. Bahwa realitas tadi seperti Bu Isan juga bahwa itu ternyata dikonsum oleh media sedemikian rupa sehingga orientasi pemilihannya itu kepada salah satu paslon yang katakanlah cenderung otoriter atau apa gitu kan. Tapi pada intinya bahwa demokrasi itu kan pemerintahan oleh akal gitu. Dengan artian kita harus menggunakan itu sebagai suatu upaya menjalankan sistemnya gitu kan. Bukan dalam artian seakan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu menjadi tidak relevan karena warga Indonesia lebih mengedepankan kepada emosi gitu kan daripada akal itu sendiri gitu ya. Kan menjadi permasalahan hasilnya enggak juga gitu kan, apakah nantinya demokrasi apakah Indonesia lebih cenderung ke otoriter gitu kan penerapannya karena pada praktiknya selalu mengarah pada otoritarianisme juga gitu kan, dari sejarah gitu kan bagaimana Bung Karno yang pada akhirnya menjadi seperti itu juga di akhir-akhir masa kekuasaannya, maupun Soeharto sekarang Jokowi gitu kan. Dalam konteksnya seperti itu, tapi apakah memang demokrasi tidak cocok atau enggak, itu kembali lagi pada masyarakat itu sendiri gitu kan. Bagaimana sebenarnya pendidikan tadi tugas, misalnya kan ada beberapa lembaga politik atau organisasi yang sebenarnya mempunyai peran terhadap untuk membangkitkan tadi kecerdasan politik lah gitu, atau pengetahuan politik gitu kan. Itu bisa. Selalu saya lihatnya gini, Kang Ijal dan Kang Ilham, kalau misalnya hari ini checks and balances itu tuh memang secara kelembagaan antara eksekutif maupun legislatif
cenderung lemah itu. Terlepas dari memang kita menggunakan sistem presidensialisme secara setengah hati gitu kan, di mana ya kalau mau presidensial ya udah itu aja pakai itu. Tapi di sisi lain kan kita masih memerlukan dukungan parlemen untuk adanya PT 20% gitu. Andai kata misalnya PT-nya jadi 0%, ya maka presiden bisa berdiri tanpa kemudian perlu dukungan parlemen, kecuali kalau mau bikin RUU gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya tentang RUU yang hari ini banyak dikebut, saya justru setuju dengan apa yang kemudian dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kita di parlemen gitu. Kenapa? Karena itu mencirikan ada tanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan di akhir era jabatannya ini gitu. Terlepas dari kemudian apakah itu bernuansa politis, saya rasa setiap RUU apapun itu akan bernuansa politis. Entah itu politis untuk masyarakat kebanyakan ataupun untuk golongan-golongan tertentu gitu. Justru kalau saya sendiri melihatnya itu sebagai bentuk yang harus kita apresiasi gitu. Hanya saja kalau misalnya tadi menyinggung RUU penyiaran, kalau kita lihat kan RUU penyiaran belum ada draft yang final gitu, yang bisa kita percaya bahwa itu akan digunakan. Kita bisa melihatlah secara metapolitik gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang ingin diangkat oleh RUU penyiaran itu, entah itu untuk kepentingan wartawan sendiri, karena kita tidak tahu gitu ya, apakah wartawan sendiri benar-benar ada di pihak rakyat atau tidak kan gitu. Nah, maka kalau secara normatifnya kita bisa melihat ya itu bagus-bagus aja kalau untuk banyaknya RUU yang hari ini sedang dikebut oleh Bapak dan Ibu kita di parlemen. Tapi kan persoalannya ialah mengenai partisipasi publik tadi katanya bahwa sekarang kenapa rakyat ujung-ujung dibawa ke balik gitu, padahal kan tidak ada gambar-gambar sebelumnya dan sekarang rakyat tuh ramai untuk menolak itu. Cuma kan saya ingin mengarah kepada kita harus kembali kepada, kan kita agak pesimis dengan partai politik sekarang bahwa mereka seperti partai dagang saja. Nah, saya lihat bahwa kita perlu untuk melakukan dan kita belum berbuat, kita bergerak dengan partai gerakan. Nah, saya teringat mengenai risetnya Herbert Kitzel. Dia seorang Amerikan, dia meneliti di Skandinavia, di Jerman, di Belgia. Dia melihat bagaimana di Eropa itu cenderung ada dua kutub. Yang pertama kutub konvensional, konsep pragmatisme konvensional. Kemudian yang kedua ialah paradigma konsekuensi gitu ya. Nah, kita jadi solusi saja adalah melihat bagaimana perlu membuat sebuah gerakan dengan paradigma konstituensi gitu. Tapi yang perlu dilihat adalah bahwa paradigma konstituensi ini memerlukan sebuah identitas gitu. Bahwa untuk kita berjuang secara militan, maka kita perlu memiliki identitas yang jelas, ideologi yang jelas. Nah, kan kita misalnya berkaca pada tahun 2019, mengapa tadi Bung Nisa mengatakan bahwa kenapa minoritas ini kok cenderung ke otoriter gitu ya? Kenapa enggak memilih orang yang ya itu karena tapi kan di satu sisi kita melihat bahwa kita memiliki pengalaman yang buruk mengenai politik identitas, tapi kita perlu untuk yang bisa dikatakan solusi atas mandeknya demokrasi yang hanya berkutat pada elit, pada sistemik ini, dengan adanya partai gerakan yang memiliki identitas yang jelas, sehingga identitasnya kuat, sehingga alur berpikirnya, kemudian narasi yang ia gunakan sangat tersampaikan dengan begitu meyakinkan, sehingga masyarakat pun tercerahkan gitu. Saya juga sudah melihat adanya gerakan dari partai gerakan itu, tapi mungkin kita juga perlu untuk ikut berkontribusi secara radikal untuk melawan partai politik yang tidak bisa katakan perdagangan. Tapi apakah tadi satu pertanyaan terkait apakah tadi kita harus mengkonsolidasikan pergerakan ke dalam satu bentuk partai kan, dan partai pergerakan kata apakah bisa gitu kan itu dilakukan tanpa non partai gitu. Maksudnya itu ketika itu dikonstruksi dalam partai, ada ketakutan bahwa itu nantinya ya sama-sama aja gitu, nanti ada lobby politik dan apa gitu kan, gimana? Ya kan Hitchell menyebut golongan yang tadi saya sebutkan itu sebagai libertarian kiri gitu. Jadi kita mencontohkan bagaimana partai hijau ketika dia berjuang kalau di negara-negara di Belgia, di Jerman itu PT-nya sangat rendah sekali gitu. Sehingga kalau dibandingkan dengan kita memang tidak cocok, sehingga solusi pertama jadi menurunkan PT 20%. Nah, itu yang menurut saya menjadi kunci awal. Nah, sehingga kan demokrasi yang awalnya kita maknai sebagai sebuah konsensus, dalam artiannya kita berkonsensus untuk menentukan sebuah kebijakan, digantikan bahwa
konsensus bahwa kita bisa berbeda pendapat, kita tidak mesti berkonsensus secara mutlak, tapi yang paling jelas adalah rasionalitasnya gitu. Bagaimana kita bisa berdebat dan dengan cukup rasional, dan juga ada tambahan menurut saya paling penting, yakni budaya malu kalau pikiran kita nggak rasional, kalau pikiran kita lebih jelek dibanding orang lain. Nah ini yang menurut saya sulit, karena ketika stok akal menipis, maka emosi pun kemarahan pun meningkat. Nah, itu yang menurut saya, padahal kan kita tahu bahwa Indonesia itu negara timur ya, katanya menjunjung kesopanan, etika gitu. Yang menurut saya ya bisa dikatakan agak miris juga gitu. Tidak malis al-haya minal iman. Iya Allah. Apa itu? Malu itu sebagian. Wah. Tapi kalau saya sendiri melihat gitu ya, hari ini misalnya kita mau menuju pemilu kada 2024 di November mendatang nih. Nah kalau menurut teman-teman dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat di sini gitu, melihat apakah akan ada revitalisasi ya sih? Misalnya hari ini dengan keadaan di pemilu yang kemarin seperti itu, apakah di pemilu mendatang kita bakal ya dalam tanda kutip ada perbaikan lah bagi demokrasi? Pemilu di sini maksudnya pilkada. Iya. Pilkada. Menurut saya enggak sih, bisa aja gitu. Bahkan pesimis. Ya masih pesimis. Bahkan menurut saya gitu, akan lebih bobrok gitu. Misalnya gini, ketika kita mempersoalkan nepotisme di tingkat pusat, banyak sekali nepotisme yang terjadi di tingkat daerah gitu, dan di tingkat bupati gitu kan, di tingkat gubernur juga gitu kan, bahkan seperti itu. Ya menurut saya ketika politik itu tidak dijalankan atas diri sendiri, maksudnya itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi ada partisipasi aktif dari diri sendiri ke dalam sistem tersebut untuk semacam terlibat tadi gitu kan. Iya, akan sama-sama aja gitu kan. Terus mewakilkan kita mengharapkan kepada suatu tokoh itu kan, mengidolakan, terus ya kayak semacam tadi yang mana dingin besar itu kosar itu gitu. Harusnya seperti itu juga gitu. Menurut saya politik itu tidak terjadi, bukan hanya terjadi dalam satu sistem yang elektoral seperti itu juga gitu kan. Elektoral yang lebih bawah lagi seperti dengan kepala desa pun sebenarnya seperti kita ketahui Pemilihan HMJ. HMJ juga tema ya sama gitu, kurang lebih gitu. Maka sebenarnya ini kan memperlihatkan kalau misalnya pelaksanaan politik itu selalu membutuhkan konsensus di belakangnya. Memang dalam tataran yang ideal kita memerlukan adanya konsensus tuh. Golongan minoritas itu yang kerap terkucil, yang kerap terasingkan dari radar itu dapat kita tarik gitu kan. Tapi ternyata yang berkonsensus itu yang dalam tanda kutip bakal menang aja. Bahkan salah satu partai kita gitu kan di Indonesia yang terkenal dengan yang masih mempunyai ideologi, hari ini bermain politiknya pun sama seperti partai-partai lain yang dalam tanda kutip kurang ideologinya, kurang jelas lah. Nah, saya setuju gitunya bahwa kita perlu untuk konsensus, tapi konsensusnya berdasarkan pada rasio gitu. Nah ini yang menurut saya konsensus, bahwa kita hari ini konsensus tapi berdasarkan tempat pertama jabatan, berdasarkan tempat pertama uang. Ini membuat demokrasi kita semakin mahal. Saya juga ada naif dengan para politisi. Dia teriak-teriak bahwa demokrasi kita ini brutal katanya. Saya habis 40 miliar, sekian miliar. Kan mereka dalam sistem. Jadi kenapa perlu sistem dalam demokrasi? Karena kita karena kita perlu kritik secara sistemik. Karena kan kalau di luar parpol itu kan ya tidak sistemik, tapi bisa dengan tidak terstruktur. Tapi kan kalau partai itu kan mereka memiliki kemampuan untuk itu. Tapi mereka yang teriak-teriak, mereka yang merasakannya sendiri, dan mereka juga yang tidak berpikir untuk menemukan solusi gitu. Nah itu yang dapat. Kalau toh pun ada solusi, misalnya yang kemarin di DPR itu kan kocak. Ya kan politik kita katanya politik uang dan sebagainya, dan ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 2 juta gitu kan. Ya lebih baik kita katanya dia solusinya apa? Lebih baiknya kita halalkan saja, tapi dengan batas rasio tertentu. Misalnya 50.000 aja kalau mau pakai money politik gitu kan. Nah artinya apa? Artinya solusi yang ditawarkan pun ya kalau kata orang gerundung harusnya kan daripada sekarang bikin peraturan yang memperbolehkan adanya money politik, yang lebih baik siapapun yang menggunakan money politik ya dia nggak sah menang kan, gitu aja. Tapi kan yang kemudian hari ini lahir di DPR ya karena kita semua pakai money politik katanya, ya udahlah kita halalin aja.
tapi dengan batasan tertentu. Pada taraf tertentu itu oke gitu kan. Politik selalu membutuhkan uang, kita perlu akui itu selalu membutuhkan uang gitu kan. Memang hari ini siapa yang tidak menggunakan uang terus menang gitu kan. kita perlu realistis, itu perlu diperlukan adanya politik uang gitu kan. Maksudnya politik membutuhkan uang. Tetapi sampai kapan gitu kan mau menawarkan masyarakat dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu gitu kan, dengan melacurkan masyarakat dengan kasih berapa duit milih gitu kan. Lebih baik kita sepakatnya masyarakat lebih baik diiming-imingi dengan gagasan gitu. Setidaknya dengan gagasan mereka akan bertemu dalam satu ruang gitu kan. Kalau misalnya gagasan itu tidak dijalankan, ya aksi di lapangan itu akan semakin memungkinkan gitu. Atau hari ini kita bisa bertanya, kalau dulu oke lah di 2019 ke sana gitu kan, ke pinggir sebelah kiri, kita lihat bahwa gerakan mahasiswa itu keren tuh, banyak menentang pemerintah dan sebagainya dalam tanda kutip kritis lah. Nah hari ini kita bakal mempertanyakan gerakan mahasiswa kita kemana gitu kan, sehingga tadi kebrutalan demokrasi di Indonesia semakin mengental karena tidak adanya checks and pengawasan tadi gitu kan. Seharusnya diawasi oleh parlementer, ternyata ekstra parlementernya pun tidak jalan gitu. Artinya intraparlementer dan ekstra parlementer hari ini kedua-duanya sama-sama layu gitu. Dan di dalam kelayuan itu bukan siapa yang mati gitu, tapi yang matinya adalah bunga masyarakat, bunga harapan rakyat gitu. Bunga harapan rakyat yang mati dari layunya demokrasi kita. Itu. Ya tidak terlepas dari kenapa hari ini misalkan ada penurunan secara gerakan dari mahasiswa, itu kan kata kita semakin ditinggikan, kemudian juga kehidupan kita semakin susah, sehingga mahasiswa tidak berpikir mengenai membuat konsep yang utuh, yang matang untuk membuat sebuah gerakan yang bagus. Mereka berpikir ya pragmatis saja gitu. Karena menurut saya ya ini juga kegagalan dari pemerintah yang tidak mampu untuk bisa dikatakan menjamin kesejahteraan masyarakat. Bahkan terdapat bahwa kandidat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ya yang nyatanya disparitas kita, angka rasio Gini kita semakin melebar, dan menurut saya ini agak cukup mengkhawatirkan terhadap dan presiden. uniknya jadi sedang di tahun kemarin 25 tahun reformasi, Dema UIN misalnya, Dema UIN itu bikin kajian, dan saya tahu siapa yang bikin kajian karena dulu saya di kajian Kasrat itu. Terus siapa lagi hari ini baik di tingkat HMJ ataupun di tingkat Dema gitu kan, di ruang lingkup UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kita nggak ada yang bikin kajian itu. Tidak ada yang bikin apa sih refleksi demokrasi kita hari ini atau refleksi reformasi kita hari ini gitu. Itu kan satu keironisan di mana atau udah lupa nih mahasiswa terhadap reformasi kita, terhadap cita-cita reformasi, terhadap harapan terhadap kesetaraan dan persamaan di segala lini kehidupan kita. Artinya ada yang melupakan itu, atau memang tadi benar kata Kang Ilham bahwa kita terlalu fokus dengan cari duit untuk bayar UKT itu. Akhirnya kita melupakan gerakan-gerakan yang sebenarnya itu sangat penting dalam pengawalan demokrasi kita ke depan. Oke. Pertanyaan yang pada kulis ini saya bisa fokuskan bahwa pada akhirnya ya kita mempertanyakan lagi peran dari mahasiswa itu sendiri kan gitu. Di mana sih mahasiswa di dalam sistem demokrasi seperti ini? Ya, karena kan sering nih pasti ada yang momen gitu kan, atau bapak-bapak kita senior kita itu kan sering ngomong, Dinda udahlah jangan kritik mulu, ini bantu ke Kanda aja di sini gitu. Tapi ketika kita mau bantu kan cuma bikin kopinya. Ketika kita aja kritis, mereka marah tuh senior kita yang hari ini duduk di pemerintahan, maupun di tingkat daerah sampai tingkat negara kan. Ketika kita kritik itu ngapa-ngapain, bisa ngobrol katanya gini, bisa audiensi. Tapi ketika kita audiensi malah diajak SPA kan, yang perjuangan abang. Artinya dari kanda-kanda juga ini yang mulia ini abang-abang. Tolonglah apa ya? Ajarkan kita ini untuk lebih kritis. Saya melihatnya benang merahnya bahwa benang merah dari percakapan kita itu mengapa demokrasi Indonesia cenderung mundur. Itu karena pertama feodalisme cenderung kuat. Feodalisme diakibatkan apa? Karena penokohan tadi itu ya, bahwa ada setoko yang dianggap dipuja-puja, dia begitu diagung-agungkan, sehingga tercipta kultur feodal masyarakat kita. Nah kemudian yang kedua yaitu saya ingat teringat si Zek gitu, bahwa kapitalisme telah begitu jauh meninggalkan demokrasi. Ya sehingga kita bisa melihat adanya ongkos politik yang sangat mahal, dan menurut saya solusi yang menurut saya juga nanti kita bisa diskusikan pada sahabat-sahabat yang lainnya, yakni
pemilihan umum dengan sistem pileg tertutup. Nah, ini topik selanjutnya, teman-teman. Nah, Kan berdua. nah, kenapa saya memancing ini? Karena biar diundang lagi. Ya. Tapi kalau diundang lagi mau bahas, lebih cocok kita pakai demokrasi tertutup. Wah, hari ini tadi mau hijau gimana? Apa inflasi anarki? Wah, ini lebih radikal lagi, lebih parah lagi ini, dan semakin seru untuk kita diskusikan nanti, Mas. Oke, mungkin sekian ya. Kita udah banyak bicara sana sini, kita kritik sana sini, kita berefleksi mengenai reformasi yang 26 tahun, kita bisa Gerakan mahasiswa yang mandek, kemudian demokrasi yang indeksnya semakin menurun, bahkan mengarah ke otoritarianisme, bahkan pemerintahan di masa depan pun tidak menjamin bahwa kita akan semakin demokratis, pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kita harus terus kritis, kita harus terus lawan bentuk feudalistik, bentuk kapitalisasi politik, bentuk segala nepotisme dan keburukan itu kita mesti lawan. Nah, mungkin sekian sahabat-sahabat Minpol sekalian, Minpol kan sebenarnya kalau nggak salah bisik politik pada kesempatan hari ini kita diskusikan, Anda simpulkan. Kita kembali di politik yang akan datang.